Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Ranu GS dan masih bersama saya tentunya Nurse Ranu. Jadi saya tuh kadang sering ditanya oleh pasien gagal ginjal ya, penyintas gagal ginjal di rumah sakit tempat saya kerja gitu ya. Dan mereka tuh selalu bertanya gini, Mas Ranu, saya tuh HB-nya kok cepet banget turun ya, padahal baru bulan kemarin, baru beberapa hari yang lalu tuh saya sudah transfusi gitu, kok ini transfusi lagi gitu. Terus juga ada yang tanya, saya tuh padahal udah makan banyak loh Mas Ranu loh, kenapa gampang turun gitu, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu biar HB-nya tuh nggak gampang turun. Terus sebenarnya apa sih, kenapa sih kok HB-nya tuh cepet turun gitu, kadang-kadang mereka bertanya gitu. Dan di video kali ini nanti saya akan mencoba menjawabnya ya, sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan yang saya punya gitu. Dan semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya dan jawabannya, silahkan Anda subscribe channel Ranu GS ini dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya Anda bisa menerima notifikasi dan menerima video-video terbaru dari channel Ranu GS tentunya. Oke, kita intro dulu ya. Berbicara tentang penyebab anemia pada pasien gagal ginjal kronik ini tentunya meliputi berbagai macam faktor ya. Faktor yang paling umum sering terjadi adalah defisiensi eritropoietin atau kekurangan eritropoietin. Nah, apa itu eritropoietin? Eritropoietin merupakan hormon yang diproduksi oleh ginjal, di mana hormon ini adalah berfungsi untuk merangsang sumsum tulang belakang membentuk sel darah merah. Di mana sel darah merah kita tahu itu ya ada terdapat hemoglobin di dalamnya atau Hb sebagai parameter anemia atau tidak itu. Nah, sebetulnya bagaimana eritropoietin bekerja? Secara gampangnya itu begini. Jadi, ketika Anda punya bahan makanan, punya bumbu-bumbunya untuk siap dimasak, tapi Anda tidak mempunyai kompor atau tidak mempunyai api untuk mematangkannya. Nah, jadi percuma saja ya ketika punya bahan makanan tapi tidak punya api sehingga makanan itu tidak bisa matang dan tidak bisa dikonsumsi. Nah, begitu juga tubuh Anda ketika mempunyai komponen-komponen pembentuk sel darah merah seperti zat besi dan lain-lain itu, tapi untuk mematangkannya atau untuk membentuk proses menjadi sel darah merah itu tidak ada gitu. Hormon yang untuk membentuk sel darah merah itu tidak ada, yaitu tadi hormon eritropoietin atau EPO ya, atau biasa disebut dengan EPO. Nah, makanya ketika Anda setelah transfusi itu biasanya kan diberi seperti suntikan ya, suntikan yang biasa disuntikan oleh perawat yang di lengan itu adalah hormon eritropoietin atau EPO ya. Biasa mereknya bermacam-macam ya, ada Hemapo, Rekormon dan lain-lain. Itu dokter itu bertujuan ketika harapannya ketika hormon eritropoietinnya itu tercukupi, maka kondisi HB Anda bisa stabil gitu. Kemudian kenapa sih hormon eritropoietin ini bisa sampai defisit atau bisa sampai kekurangan pada pasien gagal ginjal kronik gitu ya. Nah, kembali lagi itu karena fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal itu kan macam-macam gitu ya, pada tubuh manusia itu kan macam-macam. Nah, di antara fungsi itu kan ada fungsi untuk menyaring darah, untuk keseimbangan cairan dan elektrolit itu. Di antara fungsi-fungsi yang banyak itu ada satu fungsi, yaitu fungsi hormonal, yaitu tadi membentuk hormon eritropoietin. Nah, ketika ginjal sudah gagal fungsi atau fungsinya sudah berkurang, mungkin sebagian dari fungsi hormonalnya itu tidak berfungsi dengan maksimal, sehingga tidak menghasilkan hormon eritropoietin dengan maksimal. Oke, lanjut kita ke faktor yang kedua ya. Faktor kedua yang mempengaruhi atau menjadi penyebab anemia pada pasien gagal ginjal kronik itu merupakan defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi. Nah, zat besi seperti yang kita tahu ya merupakan salah satu komponen mineral yang berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah. Jadi ini kalau bisa saya gambarkan ini kebalikannya dari kekurangan hormon eritropoietin tadi ya. Kalau hormon eritropoietin tadi itu
Anda punya bahan makanannya tapi Anda tidak mengolah karena tidak punya api. Nah, ini kebalikannya. Anda punya kompor, Anda punya api, tapi Anda tidak punya bahan untuk yang diolah. Jadi tetap saja ya, Anda tidak bisa makan atau tidak ada bahan makanan untuk Anda konsumsi. Nah, jadi memang kebutuhan akan zat besi dan eritropoietin ini harus seimbang ya. Jadi ketika Anda sudah mendapatkan terapi eritropoietin dari dokter, tapi kondisi HB Anda belum juga stabil, nah ini juga perlu dikonsultasikan dengan dokter Anda ya. Jangan-jangan zat besi yang ada di dalam tubuh Anda ini masih berkurang sehingga hormon eritropoietinnya ada tapi bahan untuk membuat sel darah merahnya seperti zat besi ini tidak ada gitu. Jadi mungkin bisa dikonsulkan dokter Anda tentunya, atau bisa didiskusikan. Mungkin dokter bisa memberikan atau memerintahkan untuk memeriksakan serum besi Anda sehingga ketika diketahui zat besi Anda berkurang gitu, dokter bisa memberikan atau menghitung kebutuhan zat besi Anda dan memberikan obat serum zat besi yang biasanya disuntikan melalui intravena seperti infus itu, atau disuntikan ketika terapi hemodialisa berlangsung pada tahap-tahap akhir gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih zat besi ini bisa berkurang pada orang yang gagal ginjal kronik gitu? Di beberapa referensi yang saya baca gitu ya, itu disinyalir salah satunya adalah zat besi yang dikonsumsi itu tidak bisa terserap secara optimal melalui usus gitu. Nah, kenapa tidak bisa diserap secara maksimal oleh usus? Di beberapa referensi yang saya baca itu karena disinyalir kelebihan hormon hepsidin. Nah, apa itu hormon hepsidin? Hormon hepsidin ini merupakan hormon yang dibuat atau dibentuk oleh hati yang sebetulnya itu berfungsi untuk mengedarkan atau meregulasi zat besi di dalam tubuh Anda. Akan tetapi pada pasien kondisi gagal ginjal ini hormon hepsidinnya itu bertambah gitu atau kelebihan itu. Tapi hal ini justru menyebabkan terhambatnya penyerapan zat besi dalam usus gitu. Nah, jadi meskipun Anda sudah makan makanan yang mengandung zat besi itu seperti daging dan kacang-kacangan itu ternyata tidak bisa diserap optimal di usus karena tadi ya kelebihan hormon hepsidin itu, sehingga tidak optimal meskipun Anda sudah makan makanan yang mengandung zat besi. Oke, itu dia faktor yang kedua. Kita lanjut faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga ini berhubungan bagi Anda ini, para penyintas gagal ginjal ini, yang menentukan Anda sendiri. Kenapa yang menentukan Anda sendiri? Karena buat Anda yang sering bolos HD atau sering nggak berangkat gitu, nah ini ternyata menjadi faktor yang mempengaruhi juga seringnya anemia dalam pasien gagal ginjal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang sudah harus mendapat terapi hemodialisa namun berangkatnya tidak teratur gitu ya, itu ternyata membuat penumpukan racun ya terbuang tidak maksimal. Nah, penumpukan racun ini ternyata dapat menekan respon dari sumsum tulang belakang untuk menerima eritropoietin. Jadi karena kebanyakan racun gitu ya, sumsum tulang belakang yang seharusnya bisa menerima rangsangan dari hormon eritropoietin yang sudah saya jelaskan tadi, itu dia tidak bisa gitu. Nah, jadi untuk Anda yang suka bolos HD atau sering berangkatnya nggak teratur, sebaiknya menghindari hal ini. Dan juga pastikan bahwa setiap kali Anda berangkat hemodialisa itu terapi hemodialisa yang Anda jalani itu adekuat atau maksimal atau berkualitas gitu bahasanya. Gimana untuk mendapatkan HD yang berkualitas? Di antaranya ya tentu waktunya ya, waktu jamnya HD itu harus maksimal, dan juga putaran pompanya itu yang biasanya perawat sering menyebutkan QB itu ya, itu kalau bisa harus tinggi. Nah, hubungannya pompa harus tinggi itu tentunya kalau akses vaskulernya bagus, itu tentunya bisa pompanya itu bisa tinggi juga. Kemudian dilihat dari kondisi Anda sendiri tentunya. Nah, itu kira-kira faktor yang ketiga ya yang bisa mempengaruhi anemia pada gagal ginjal. Lanjut kita ke faktor yang terakhir atau faktor yang keempat. Nah, faktor yang keempat ini berhubungan dengan usia sel darah merah.
pada pasien gagal ginjal itu usia sel darah merahnya itu memendek. Jika pada orang normal atau orang sehat itu fasenya biasanya usianya 120 hari atau 4 bulan, maka pada pasien gagal ginjal itu bisa kurang dari itu. Nah, apa saja penyebabnya? Ternyata bisa jadi dari hemolisis. Hemolisis itu apa? Hemolisis itu adalah kerusakan sel darah merah sendiri ya, yang pecah dan masuk ke plasma darah. Nah, kenapa terjadi hemolisis? Itu ada beberapa faktor. Penyakit seperti gula darah atau hipertensi itu ternyata juga bisa, di mana seperti yang kita tahu gula darah dan hipertensi itu menjadi faktor yang paling sering timbul atau yang paling sering menyebabkan gagal ginjal. Nah, kemudian juga pada pasien gagal ginjal itu kan juga imunnya turun gitu ya. Nah, hemolisis ini juga terjadi apabila penderita itu terjadi peradangan atau infeksi. Nah, itu infeksi virus maupun bakteri. Nah, itu ya kira-kira faktor yang keempat atau yang terakhir itu adalah usia sel darah merah yang memendek. Oke, itu dia ya. Sudah saya coba jawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan pada saya di unit hemodialisa tempat saya kerja itu ya. Mengenai kondisi anemia atau penyebab anemia pada pasien gagal ginjal. Nah, tetap konsultasikan kondisi Anda dengan dokter Anda ya mengenai penyebab pastinya untuk anemia pada diri Anda. Dan semoga jawaban ini bisa menambah pengetahuan Anda, dan kalau ada pertanyaan bisa curhat-curhat di kolom komentar. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan jawab. Dan kalau ada teman sejawat yang ingin mengklarifikasi atau ada pernyataan yang salah, bisa curhat-curhat juga di kolom komentar. Dan semoga jawaban ini sekali lagi bisa membantu Anda ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share, bagikan di sosial media Anda. Dan jangan lupa tentunya untuk subscribe selalu channel Ranu GS dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda semua bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum, salam sehat.